Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video bimbingan teknis untuk Komite Islah di Jemaat Lokal. Komite ini dibentuk oleh Hadrat Khalifatul Masih IV rahimahullahu pada bulan Mei tahun 1992. Beliau menjelaskan tujuan dasar dari pembentukan Komite Islah ini sebagai berikut. Komite Islah hendaknya terdiri dari orang-orang yang memiliki pengamatan yang mendalam. Mereka hendaknya dapat merasakan sebuah keburukan dan menyadari dari mana munculnya keburukan tersebut. Dan meskipun keburukan itu tak terlihat, perasaan mereka yang tajam hendaknya dapat mengatakan bahwa bahaya sesungguhnya mendekat dan mereka hendaknya menghapusnya sebelum bahaya tersebut betul-betul menjadi penyakit. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komite Islah beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Sekretaris Tarbiyat Jemaat Lokal. 2. Mubalik Pembina Jemaat Lokal. 3. Zaim Ansarullah. 4. Kaid Khudam. 5. Ketua Lajnah. 6. Seseorang yang ditunjuk oleh Ketua Jemaat. Sesuai dengan Rule and Regulation, tugas dan fungsi Komite Islah adalah sebagai berikut. Pertama, memantau kondisi spiritual dan moral anggota, antara lain dengan menilai keadaan ibadah salat wajib dan pembacaan Al-Quran, serta menilai apakah anggota jemaat rutin menyimak khutbah Jumat Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala binasrihil aziz dan juga menyaksikan program lainnya di MTA. Komite Islah juga bertugas untuk melihat apakah anggota jemaat menjalankan keputusan Majelis Syuro yang berkaitan dengan masalah tarbiyat. Kedua, menghubungi secara personal anggota jemaat yang tidak aktif dan mencoba untuk memotivasi mereka dengan kasih sayang dan kepedulian agar dapat mendirikan salat wajib. Ketiga, berusaha keras untuk menghapuskan segala bentuk praktik-praktik non-Islami di kalangan jemaat, serta menimbulkan kesadaran di kalangan anggota jemaat terkait penggunaan dan penyalahgunaan internet dan juga telepon genggam dan mengajak anggota untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat ditimbulkan. Keempat, hendaknya berusaha untuk menggalakkan damai, harmoni, dan persaudaraan di tengah-tengah anggota jemaat. Serta hendaknya berusaha untuk menggalakkan suasana rukun di antara pihak yang memiliki kesalahpahaman atau perselisihan dan berusaha meyakinkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui perundingan yang disepakati bersama. Komite Islah juga hendaknya berusaha untuk menyelesaikan dan mencegah masalah dan perselisihan yang terkait pernikahan melalui konseling dan juga perundingan yang disepakati. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komite Islah, perlu dibangun sistem kerja dan soliditas antar anggota, agar fungsi Komite Islah dapat memberikan dampak yang signifikan. Sistem kerja dan soliditas dapat dibangun dengan cara sebagai berikut. Pertama, Komite Islah Jemaat Lokal harus mengadakan meeting minimal sekali dalam 1 bulan, dengan agenda yang jelas, yaitu membahas program tarbiyat yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Kedua, perlu dibuat notulen rapat yang mudah untuk dimonitor dan ditindaklanjuti. Perlu dibuat WhatsApp group dan ditunjuk 1 orang sebagai sekretaris Komite Islah. Fungsi sekretaris ini adalah untuk membuat notulen dan mengingatkan Komite Islah untuk menjalankan program kerja yang sudah disepakati untuk dijalankan. Ketiga, prinsip dalam tarbiyat adalah tidak saling menyalahkan dan melemahkan. Seringkali terjadi di jemaat lokal, pengurus jemaat lokal menyalahkan atau melemahkan pengurus badan, sehingga pengurus badan tersebut merasa minder dan terpojokkan. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi lagi. Badan Ansor, Khudam dan Lajnah adalah satu keluarga yang harus saling menguatkan. Jika ada salah satu yang lemah, maka badan yang lain harus membantu menguatkan. Keempat, inti dari tarbiyat adalah keteladanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis dalam pidato tanggal 4 Desember tahun 2016. Beliau menyampaikan, sebagai pengurus, merupakan kewajiban kalian untuk mengangkat tinggi tongkat cahaya ketakwaan dalam membimbing orang lain melewati kegelapan. Dan agar kalian bisa menerangi jalan bagi orang lain, perilaku kalian sendiri harus mencerminkan teladan yang baik dan sesuai dengan ajaran dan prinsip-prinsip Islam. Maka sesuai dengan instruksi tersebut, Komite Islah harus yang terdepan melaksanakan seluruh program tarbiyat. Selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan tarbiyat di jemaat lokal yang harus diinisiasi dan diatur pelaksanaannya oleh Komite Islah. Kegiatannya antara lain, pertama, sholat berjamaah dan daras setelah sholat. Komite Islah harus menentukan titik tempat sholat dan menyediakan tempat sholat yang baik untuk anggota. Tempat sholat dapat berbentuk masjid atau sholat center atau musolah. Setelah sholat berjamaah, biasakan adakan daras untuk membaca buku Masih Maud,
membaca hadis, dan membaca Al-Quran beserta terjemah dan tafsirnya. Kedua, kajian bulanan. Dalam 1 bulan setidaknya di jemaat lokal ada 5 kali kajian, yaitu Malam Ansar, Hudam Connect, Muawana Lajnah, kajian per kelompok dan kajian gabungan seluruh badan dan seluruh kelompok. Komite Islah harus memastikan seluruh kegiatan kajian tersebut dapat terlaksana setiap bulan. Ketiga, kunjungan. Pengurus harus melakukan kunjungan rutin kepada anggota yang tidak aktif, anggota yang sakit dan anggota yang sedang berduka. Khusus kunjungan anggota yang tidak aktif, harus dibahas dalam rapat Komite Islah, siapa saja yang akan dikunjungi dalam 1 bulan ke depan. Penentuan anggota tidak aktif yang akan dikunjungi harus juga melibatkan mal tambahan. Keempat, madrasah dan kelas tatar. Komite Islah perlu memberikan perhatian kepada program kaderisasi generasi muda Ahmadi melalui madrasah dan kelas tatar, khususnya memastikan seluruh anak-anak Ahmadi menjadi peserta madrasah dan kelas tatar. Komite Islah juga harus mendorong para mahasiswa dan mahasiswi Ahmadi terlibat menjadi mentor untuk peserta madrasah dan kelas tatar. Kelima, membangun karakter Islami. Komite Islah juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Islami di kalangan anggota jemaat. Untuk itu Komite Islah perlu mengadakan seminar atau kelas khusus atau kegiatan lain yang tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai Islami tersebut. Contohnya antara lain, kegiatan seminar dengan materi parenting, kegiatan peduli lingkungan atau gotong royong, kegiatan membersihkan masjid dan toilet, atau kegiatan positif lainnya yang melibatkan anggota. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Komite Islah dapat melibatkan unsur pengurus di badan-badan. Keenam, wisata tarbiyat. Berwisata adalah kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini sangat baik untuk membangun persaudaraan yang lebih kuat antar sesama Ahmadi, dan membuka peluang untuk ristanata. Namun demikian, dalam melaksanakan kegiatan ini harus sangat hati-hati dalam menjaga pardah, jangan sampai melanggar batas-batas pardah yang sudah diatur dalam nizam jemaat. Berikutnya adalah sarana atau media apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan tarbiyat kepada anggota. Berikut ini beberapa sarana atau media yang bisa digunakan oleh pengurus Komite Islah. MTA. Sarana utama untuk menyaksikan khutbah Hazrat Khalifatul Masih adalah MTA. Baik khutbah Jumat atau pidato-pidato lain yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan jemaat seperti jalsah salanah, ijtima, majelis syuro, dan lain-lain. Perpustakaan, baik offline atau digital, adalah tempat untuk anggota mendapatkan atau membaca buku-buku Masih Maud alaihi salam. Membaca adalah sarana tarbiyat yang hebat dan dapat meningkatkan keimanan secara signifikan. Media sosial. Semua platform media sosial merupakan tempat untuk pengurus memberikan tarbiyat kepada anggota melalui konten-konten positif yang mengedukasi. Jemaat lokal boleh membuat akun medsos khusus jemaat lokal, asalkan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengurus pusat. Audiobook. Media ini menjadi pilihan ketika sedang dalam perjalanan, baik menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum. Link audiobook akan dikirimkan ke email jemaat lokal melalui edaran terpisah. WhatsApp Group. Media ini adalah media yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan program-program tarbiyat yang dilaksanakan oleh jemaat lokal. Untuk itu, penting sekali Komite Islah selalu melakukan pengecekan untuk memastikan seluruh anggota yang punya HP dan punya akun WhatsApp sudah masuk dalam grup tarbiyat jemaat lokal. Untuk mengukur keberhasilan tarbiyat sebuah jemaat lokal, maka kami tim Komite Islah Pusat akan melakukan penilaian dari 6 aspek, antara lain. Ke-1, laporan perorangan. Kami akan menilai berapa persentase jumlah anggota yang mengirimkan laporan perorangan badan dibandingkan dengan jumlah anggota di jemaat lokal tersebut. Selain itu, kami juga akan menilai seberapa baik setiap anggota melaksanakan program tarbiyat individu yang dilaporkan melalui laporan perorangan badan-badan. Kedua, pengorbanan. Kami juga akan menilai pengorbanan seorang anggota dari kategori anggota tersebut setiap bulannya. Ketiga, kegiatan tarbiyat. Kami akan menilai aktivasi kegiatan tarbiyat di jemaat lokal, baik dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi jumlah partisipannya. Keempat, kaderisasi. Madrasah dan kelas tatar menjadi salah satu aspek yang menjadi penilaian. Kami akan menilai jumlah peserta dan jam belajarnya. Kelima, laporan bulanan jemaat lokal. Kami akan menilai laporan bulanan tarbiyat jemaat lokal. Kami akan mengabsen jemaat lokal yang tidak kirim laporan. Keenam, Komite Islah.
Jumlah kegiatan Komite Islah juga menjadi salah satu unsur dalam melakukan penilaian kondisi tarbiyat sebuah jemaat lokal. Demikian video bimbingan teknis Komite Islah Jemaat Lokal. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemampuan dan bimbingan kepada kita semua dalam mengemban amanah yang berat sebagai Komite Islah. Dan semoga Allah Ta'ala ridho atas setiap hal yang kita lakukan. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.